Halo teman-teman ATL Indonesia. Nah, kita setelah lama tidak membahas soal-soal, kali ini kita membahas kelanjutan soal-soal pilihan ganda bagi ATLM, yaitu soal berbasis kompetensi di channel ATL Indonesia ini. Lanjutkan ya, dulu kita sudah sampai 33, sekarang masuk ke bagian 34. Materi kita di semester genap kita bahas yaitu glukosa darah. Jadi teman-teman yang masuk di semester genap bisa mempelajari soal-soal ini untuk sebagai latihan mahasiswa-mahasiswi ya, D3, D4 TLM atau SMK TLM. Ya, materinya ini bagian dari mata kuliah Kimia Klinik 1. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya dari latihan soal-soal ini sekaligus persiapan untuk uji kompetensi. Soal nomor 1, gula darah merupakan glukosa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali yang A rumus molekul C6H12O6, yang B BM 180,18, yang C merupakan gula utama dalam tubuh. D sangat berperan dalam pembentukan energi dan metabolisme tubuh termasuk panas. Sementara yang E termasuk dalam golongan keton atau ketosa. Jadi di sini ada 5 pilihan ya. Jawabannya yang bukan adalah E. Termasuk dalam golongan keton atau ketosa karena glukosa itu golongan dari aldosa atau aldehid ya, aldehid. Kita lanjut ke soal nomor 2. Enzim amilase bertugas untuk mencerna titik-titik. Yang A amilum, B glukosa, C sakarosa, D maltosa, E glikogen. Jadi jawabannya yang benar adalah amilum. Amilase, kalau amilum berarti ditambahi ase maka amilase. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Proses perubahan glukosa menjadi senyawa polimer glikogen dengan bantuan enzim dalam hepar disebut A. Glycogenolysis, B. Glycogenesis, C. Gluconeogenesis, yang D. Glikolisis, yang E. Glukagon. Jadi jawabannya yang tepat adalah glikogenesis. Berasal dari kata glikogen tambah esis. Jadi pembentukan glikogen. Kemudian lanjut ke soal nomor 4. Proses pemecahan glikogen menjadi senyawa yang lebih sederhana hingga terbentuk glukosa, maka proses ini disebut dengan titik-titik. Yang A glycogenolysis, yang B glikogenesis, yang C gluconeogenesis, yang D glikolisis, yang E glukagon. Jadi jawabannya yang tepat adalah glikogenolisis. Berasal dari kata glikogen, lisis, dipecah dengan molekul air. Oke, lanjut kita soal nomor 5. Proses pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan berasal karbohidrat, tetapi berasal dari protein atau lemak. Maka proses ini disebut titik-titik. A. Glycogenolysis, B. Glycogenesis, C. Gluconeogenesis, yang D. Glikolisis, atau E. Glukagon. Jadi jawabannya yang tepat kira-kira apa teman-teman? Karena yang A, B sudah kita jawab. Jadi jawabannya adalah gluconeogenesis. Jadi berasal dari kata glukosa, neo yang baru kan, genesis pembentukan dari yang lain atau dari senyawa yang lain. Kemudian kita pindah lanjut ke soal nomor 6. Apabila glukosa dalam darah dibiarkan selama lebih 2-3 jam, maka glukosa akan terurai menjadi asam laktat atau asam piruvat. Nah, ini tergantung nanti dalam kondisi aerob atau anaerob ya.
sehingga glukosa akan perlahan menghilang dalam darah. Maka proses ini disebut titik-titik. Yang A, glikogenolysis, glikogenesis, gluconeogenesis, yang D, glikolisis, yang E, glukagon. Nah, ini jelas teman-teman pasti bisa menjawabnya karena sudah pilihan A, B, C-nya itu sudah ada di soal sebelumnya. Jadi jawabannya yang tepat tinggal 2 aja, yaitu glikolisis. Jadi jawabannya yang benar adalah glikolisis. Jadi gliko ini adalah glukosa yang rusak membentuk asam laktat atau pirufat bila didiamkan 2-3 jam oleh kerja dari sel-sel darah, terutama eritrosit. Kita pindah ke soal nomor 7. Nah, ini soalnya, hormon yang aktif dalam menurunkan kadar glukosa darah dengan cara mengubah glukosa menjadi energi cadangan adalah titik-titik. Yang A, glukagon, B, lipase, C, insulin, D, amilase, yang E, paratiroid. Jadi jawabannya yang benar adalah insulin. Insulin ini menurunkan kadar glukosa darah. Lanjut kita ke soal nomor 8. Hormon insulin diproduksi oleh titik-titik. A, sel-sel alfa pulau Langerhans, yang B, sel beta pulau Langerhans, yang C, korteks ginjal, yang D, medula oblongata, yang E, kelenjar tiroid. Jadi jawabannya yang tepat adalah sel-sel beta pulau Langerhans. Jadi sel-sel beta pulau Langerhans ini yang memproduksi insulin. Sementara nanti lawannya itu di sel-sel alfa pulau Langerhans, yaitu glukagon. Kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Kadar glukosa darah normal dalam darah puasa berkisar titik-titik. A, 70-80 mg per dl, yang B, 75-110 mg per dl, yang C, 110 sampai dengan 150 mg per dl, yang D maksudnya 200-250 mg per dl, yang E 10-50 mg per dl. Jadi jawabannya yang tepat adalah 75-110 mg per dl. Jadi glukosa itu kalau normalnya puasa tidak boleh lebih dari 110-an ya, 110 mg per dl. Lanjut kita teman-teman ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Metode pemeriksaan glukosa yang paling dianjurkan dan sangat baik untuk mendiagnosis kelainan metabolisme glukosa adalah yang A, GODFAP, yang B, heksokinase, yang C, glucostic biosensor, yang D, ortotolidin, sementara yang E, Samoil-Nelson. Jadi jawabannya yang tepat adalah teman-teman heksokinase. Jadi kalau misalnya ada soal atau UKOM atau soal yang memang berbasis kompetensi teman-teman, heksokinase lah yang menjadi pemeriksaan yang sangat dianjurkan atau paling dianjurkan oleh Himpunan Kimia Klinik Indonesia mungkin, atau oleh Perkeni, atau juga memang IFCC atau organisasi kimia klinik dunia, karena ini menggunakan sistem enzimatik, tidak terpengaruh kadarnya oleh zat-zat luar. Misalnya kalau GODPAP ini kelemahannya kalau reagennya kita tetesi 1 tetes H2O2 langsung merah. Jadi kelemahan itu terbentuknya verhidrol ya, terbentuknya H2O2, kelemahan di GODPAP. Sementara kalau glucostic biosensor itu hanya untuk pemantauan. Ortotolidin itu berdasarkan kondensasi glukosa dengan ortotolidin, tapi ini sudah metode klasik karena menggunakan sistem reaksi kimia biasa, bukan enzimatik. Kalau Samoil-Nelson itu juga masih menggunakan sistem reaksi kimia. Jadi tidak begitu bagus ya, yang paling bagus itu adalah heksokinase. Kita pindah lanjut ke soal nomor 11. Pengawet darah untuk tujuan pemeriksaan glukosa dan tidak segera dilakukan pemeriksaan dalam waktu 1-3 jam. Jadi
kita meriksanya itu tidak segera. Jadi diberikan pengawet dan bersifat anti-glikolitik. Jadi mencegah glikolisis seperti yang kita awal tadi sudah bercerita tentang glikolisis. Apabila darah didiamkan 1-3 jam maka akan mengalami kerusakan. Maka harus digunakan titik-titik. A, Na2-EDTA, yang B, natrium sitrat 3,8%, yang C, NaF dan kalium oksalat, yang D, heparin, kemudian atau E, double oksalat. Kalau teman-teman menghadapi soal seperti ini, jawabannya adalah yang tepat itu adalah NaF. Kata kuncinya NaF. NaF anti-glikolitik. Jadi kalium oksalat ini adalah mencegah terjadinya bekuan. Kalau NaF mencegah glikolitik atau glikolisis. Kita pindah teman-teman ke soal nomor 12. Pemeriksaan glukosa metode GOD PAP dengan hasil pemeriksaan terbentuk warna merah pada larutan uji. Panjang gelombang yang cocok untuk diukur adalah titik-titik karena merupakan serapan maksimum. A 340 nanometer, yang B 405 nanometer, yang C 492 nanometer, yang D 546 nanometer, atau yang E 578 nanometer. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah 546 nanometer. Jadi kalau misalnya larutannya berwarna merah itu harus 546 nanometer atau 540 nanometer. Jadi sekitar kisarannya di situ 540, 546. Di luar dari itu tidak serapan maksimum. Ya, itu saja kira-kira teman-teman materi kita tentang latihan soal-soal glukosa bagian pertama sebanyak 12 soal. Semoga memberikan manfaat. Salam kompetensi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nantikan soal-soal yang akan saya buat selanjutnya sebagai latihan buat teman-teman. Oke, itu saja. Saya Ahmad Leme pamit. Bye.